Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kembali dari Jalan Senaru, pendengar RRI Labuan Bajo terus mengudara untuk Anda. Pendengar, masih di sesi wawancara. Pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya terkait Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manggarai Barat lakukan pendataan dan vaksin rabies hewan peliharaan. Dan untuk membahas hal tersebut, pendengar, sudah terhubung bersama kami via telepon Abidin SKH, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manggarai Barat. Selamat pagi, Pak Abidin. Selamat pagi. Bagaimana? Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Sehat. Oke. Aman, terkendali. Kemarin ada hujan. Semoga hari ini cuaca cerah. Amin, Pak. Ini beberapa hari lalu sempat ada petugas dari Dinas Peternakan, Pak, ya, sedang melakukan pendataan untuk vaksin rabies itu ya, Pak, ya? Siap. Nah, ini Pak, bisa dijelaskan latar belakang kegiatan pendataan dan vaksin rabies yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Manggarai Barat saat ini itu seperti apa, Pak Abidin? Ya, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Kegiatan yang dilakukan selama ini sebenarnya bukan beberapa hari kemarin saja ya, tapi sebelumnya dalam 1 tahun ini sudah dilakukan di 12 kecamatan. Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari instruksi gubernur yang baru-baru ini. Ya. Instruksi gubernur ini, instruksi gubernur nomor 1 tahun 2025, yaitu tentang pembatasan pergerakan hewan penular rabies, di mana di situ dijelaskan sama seperti perlakuan saat COVID kemarin ya. Iya. COVID kemarin, di mana di instruksi itu poinnya pembatasan pergerakan hewan penular rabies, anjing, kucing, kera, dan sejenisnya yang sebagai penular rabies. Terus yang kedua, lakukan vaksinasi. Iya. Lakukan vaksinasi. Terus yang ketiga, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya rabies. Itu poin dari instruksi itu. Oke. Sehingga tindak lanjut dari kegiatan instruksi ini, kami dari dinas lakukan vaksinasi. Vaksinasi ini juga bukan cuma di Labuan Bajo saja ya, tetapi di 12 kecamatan sudah dilakukan. Instruksi gubernur nomor 1 ini tahun 2025 sudah ditindaklanjuti juga dengan instruksi gubernur nomor 500 tahun 2025, di mana sasarannya juga lakukan pembatasan pergerakan anjing mulai dari 1 September sampai dengan 1 November tahun 2025. Oke. Ya, itu informasi sementara. Oke. Pak Abidin, ini bagaimana proses pendataan hewan peliharaan yang dilakukan? Apakah petugas datang langsung ke rumah-rumah warga satu persatu seperti itu, Pak Abidin? Oh ya, ini pendataan sekalian melakukan vaksinasi. Oke. Itu dilakukan oleh petugas, ya kegiatannya dari rumah ke rumah. Kadang kejadian yang ditemui oleh petugas saya yang di lapangan, saat lakukan kegiatan itu, pemilik anjingnya tidak ada di tempat. Ini kendala juga. Oke. Terus anjingnya tidak mau dipegang. Ya, suruh petugas kami yang pegang. Kadang anjingnya juga dibawa pindah. Menjadi soalnya saat kejadian kasus gigitan, di situ baru huru-hara. Kelihatannya anjing divaksin, ya kelihatannya baku lempar-lempar persoalan, kenyataannya seperti itu. Saat vaksin mereka tidak mau pegang juga. Oke, baik. Nah, Pak, ini seberapa penting memangnya kegiatan ini dilakukan di wilayah Manggarai Barat, khususnya di Labuan Bajo dan di beberapa daerah yang sudah dilakukan? Ini sangat penting sekali karena rabies ini juga sebagai ancaman jiwa manusia.
apalagi daerah kita ini sebagai daerah super premium ya. Iya, iya. Ada kejadian rabies saja satu, nah kelihatannya akan berdampak ke wisata kita. Nah sekarang hal-hal yang menjadi prioritas kami dan menjadi patokan kebijakan dari Pak Gubernur, Iya. bahwa di tiap daerah itu paling tidak, termasuk Kabupaten Manggarai Barat, kami lakukan vaksinasi terhadap HPR ini paling kurang 70% dari populasi. Oke. 70% harus lakukan vaksinasi. Oke. Nah, ini kalau kalau yang dilakukan apakah memang semua rata-rata hewan peliharaan apa saja yang sudah dilakukan vaksinasi dan ingin ditargetkan untuk dilakukan vaksinasi ini, Pak Abidin? Ya, untuk vaksinasi populasi yang tertinggi anjing ya. Iya, iya. Yang dilakukan vaksinasi itu anjing, kucing, dan kera. Populasi kera ya sedikit saja yang Memelihara. terdata. Oh iya, iya. Iya, yang terdata, sedangkan anjing populasinya besar sekali, 19.467 ekor yang terdata ya, belum yang Oh. lahir 1-2 hari kemarin ini. Iya, 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 Ya, iya, iya. Cukup banyak juga populasinya begitu, Pak Abidin ya? cukup banyak. Iya, Oke. Nah, apakah itu banyak. memprihatinkan, Pak Abidin? Sangat memprihatinkan. Saya sangat setuju sekali dengan ada instruksi Gubernur nomor 1 kemarin itu. Artinya anjing-anjing yang masih berkeliaran ini sepertinya dianggap tanpa pemilik ya. Iya, iya, iya. Karena memang kalau ada pemilik, anjingnya dipiara dong. Yap. Dipiara, dirawat, dikandangkan. Nah kalau berkeliaran berarti tidak ada tuan, Iya, tanpa iya. pemilik. Nah perlu saya informasikan juga bahwa kasus gigitan di Manggarai Barat sekarang ya, per Agustus kemarin, Iya. itu 924 kasus gigitan. Cukup tinggi. Oh. Nah, kasus gigitan ini nih, yang dominan adalah anjing piaraan sendiri. Anjing Oke. itu beranak, sepertinya induknya ini menganggap terancam ya anak-anaknya, sehingga dia Menggigit. Iya, menggigit. oke. Atau terinjak kakinya di dalam rumah atau di halaman rumah, terinjak ekornya sehingga dia menggigit. Tapi syukur ini kasus gigitan saja, tidak berdampak ke rabies, tidak mengarah ke rabies. Hal itu Oke. bisa kami buktikan karena sampelnya sudah kami kirim ke Laboratorium Veteriner BPVET Denpasar Bali. Hasilnya sudah kami terima. Itu gigit biasa. Tapi pada prinsipnya selama anjing masih ada, kasus gigitan itu tidak bisa dielakkan. Iya, oke. Baik, Pak Abidin, ini berapa jumlah dosis vaksin yang disiapkan dan target jumlah hewan yang akan divaksin itu ada berapa kira-kira, Pak Abidin? Realisasi vaksin kami ya, Iya. per hari ini nih, realisasi yang sudah tervaksin itu kurang lebih sudah 10.000 ekor. Oke. Mencapai 50,22%. Kami masih kejar untuk mencapai target 70% itu, makanya kami hampir setiap hari ya, teman-teman di kecamatan, teman-teman di kabupaten juga ini lakukan vaksin. Vaksin juga ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Oke. Minimal, maksimalnya 2 kali lah. Oke, berarti kalau semisalnya hewan peliharaan tersebut sudah divaksin, apakah akan selanjutnya dia masih bisa tetap terkena rabies seperti itu, Pak Abidin? Peluang untuk terserang rabies itu kalau sudah divaksin ya mungkin kemungkinan kecil begitu. Sudah kecil kemungkinannya. Tetapi kalau dia masih berbaur dengan anjing liar dan lain-lain, tidak tutup kemungkinan akan ada rabies lagi.
Oke, Ya, baik. oleh sebab itu, ya pemeliharaan yang teratur sangat penting sekali. Oke. Ini Iya. Pak, Pak Abidin, ini apakah vaksin yang digunakan berasal dari pemerintah pusat atau dari anggaran daerah, Pak Abidin? Vaksin yang kita pakai Iya, sekarang ini dari tahun ini dari APBD 2 ya, iya, iya. dari APBD 2, terus bantuan dari provinsi tahun ini dan pusat, ya mungkin karena kendala anggaran ya, sehingga tidak ada dari pusat dari provinsi. Tetapi kami syukur kami ada kerjasama dengan satu LSM. Oke, Satu LSM dia baru-baru ini sumbangkan vaksin 4.000 dosis ya. oke. Iya. Iya. Nah, ini wilayah mana saja Pak Abidin di Manggarai Barat ini ya yang menjadi prioritas dalam program vaksinasi? Apakah ada tempat-tempat atau lokasi-lokasi tertentu yang di kemungkinan bisa berpotensi banyak sekali hewan peliharaan yang rabies seperti itu? Untuk daerah prioritas, saya Iya, kira semuanya prioritas ya. iya, iya. Iya, saya kira semuanya prioritas. Tetapi yang lebih utama sekali ya 2 kelurahan, 3 desa dalam kota ya. Ya, karena ini kan lalu lalang ini tamu-tamu dari luar, Oke, baik turis ya. lokal Iya, maupun turis mancanegara. Tetapi untuk ke tempat-tempat lain juga tetap dilakukan hal yang sama. iya, iya. Jadi mau tidak ya pemerataan lah pelayanan vaksinasi ini. Oke. Nah, ini berapa lama kegiatan ini akan berlangsung, Pak Abidin? Apakah akan dilakukan secara rutin, terus-menerus, setiap bulannya terus ada atau ada batasannya? Ah, Dilakukan secara terus-menerus ya. Iya, Apalagi kan saya juga kejar target baru sampai 50% ini. iya, iya, iya. Paling tidak syukur kalau sampai di atas 80-90% ya. Iya, Saya iya. masih kejar angka 70% ini. Oke. Jadi tidak henti-hentinya lakukan vaksinasi. Itu menjadi program utama kami selain pelayanan kesehatan hewan lainnya. Oke. Nah, kalau respon dari masyarakat sejauh ini terhadap program vaksinasi rabies ini seperti apa, Pak Abidin? Nah itu dia respon ya masyarakat ini kan ada beberapa tingkatan ya. Iya, Tingkatan pemahamannya juga seperti itu. Nah, kalau yang betul-betul mengerti akan resiko rabies ini, kadang mereka panggil kami atau antar ke lab kami, ya, mereka punya HPR-nya. oke. Tetapi ada juga kejadian-kejadian ini saat petugas turun, ya itu tadi mereka menghindarlah, tidak mau pegang anjingnya lah, anjingnya dibawa keluar. Nah itu kejadian-kejadian yang menghambat juga saya pikir untuk kejar 70% ini. Kadang anjingnya ada, kan terus terang kalau orang lain yang pegang kan berontak dia ya. Iya, iya, betul. Berontak. Kadang pemiliknya tidak mau pegang. Oh, oke. Ya, kami menjadi tugas baru lagi jadinya. Iya, Jadi iya, saya iya, terus iya. terang tahun depan ini moga didukung oleh anggaran. Jadi saya mau adakan jaring ya, biar tidak ditangkap tangan ini anjing ini. Iya, iya, iya. Jaring langsung ketemu, langsung sergap pakai jaring. Ya, saya rencana itu kendala ya itu tadi Masih masih ada masyarakat yang oke. anggap sepele ya, Oke, oke. anggap sepele. Nah, Iya. ini mungkin bisa menjadi pertanyaan umum juga Pak Abidin ya. Bagaimana cara masyarakat yang belum terdata bisa mendaftar hewan peliharaannya untuk divaksin atau apakah bisa datang langsung seperti itu atau kontak lewat ke siapa begitu? Nah, untuk hal itu petugas kami kadang turun, itu satu. Ya, Yang kedua, bisa kontak langsung ke bidang atau ke dinas. Terus yang berikut, kami di sini ada lab, bisa antarkan hewan piaraannya ke laboratorium kami di Labuan Bajo ini. Ya, bisa antar langsung ke laboratoriumnya bila anjingnya belum divaksin atau mungkin ada urusan-urusan lain yang menyangkut kesehatan dari
dari anjing atau kucingnya bisa antar ke lab atau bisa hubungi kami akan jemput bola. Oke, baik Pak. Ini bisa menjadi pertanyaan terakhir Pak ya. Apa imbauan dari Dinas Peternakan kepada masyarakat terkait kepemilikan hewan peliharaan dan pentingnya vaksinasi rabies ini Pak Abidin? Oke, himbauan kami agar pemilik HPR ini apabila petugas kami turun, ya terimalah dengan suasana yang damai, anjingnya bisa dikendalikan sendiri dan berhentilah melepas liarkan anjing karena terus terang bagaimanapun kalau melepas liarkan sama dengan tanpa pemilik ya. Dan lakukan vaksinasi terhadap HPR ini agar mengurangi kejadian-kejadian yang mengarah ke rabies. Terus terang kasus gigitan kita ini sudah tinggi sekali loh. Tinggi sekali. Dan meskipun belum ada yang terindikasi rabies. Ya. Harapannya masyarakat semoga bersama kami untuk mengantisipasi rabies ini. Karena terus terang ya bukan cuma urusannya petugas atau dinas peternakan saja ya urusan rabies, tapi urusan kita semua. Ketika anjingnya tidak divaksin, ada indikasi kemungkinan untuk rabies itu kan ada ya. Iya betul. Hewan kesayangan ini sayang anjing atau sayang nyawa kita sendiri? Atau nyawa orang lain? Iya. Oke, Pak Abidin terima kasih banyak atas waktu yang sudah disempatkan untuk wawancara di RRI Labuan Bajo. Mudah-mudahan segala target dan program-program yang direncanakan ke depannya bisa berjalan dengan baik ya Pak Abidin ya. Iya, terima kasih. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu. Siap. Selamat pagi Pak Abidin. Selamat pagi. Oke, baik. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.